Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan salah satu ibadah wajib kita, yakni puasa Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga pengikut-pengikutnya yang senantiasa selalu mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah memasuki Ramadan keberapa? Sekarang kita masuki pada hari yang keempat. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melaksanakan puasa selama sebulan penuh insyaallah. Bulan Ramadan di mana di dalamnya terdapat banyak keutamaan-keutamaan. Ya. Dalam bulan Ramadan banyak terdapat keutamaan-keutamaan. Di antaranya yang pertama adalah bahwasanya di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana dalam firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ini adalah keutamaan Ramadan. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah bahwasanya pintu surga terbuka lebar di bulan Ramadan dan pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya. Makanya kita harus berusaha memanfaatkan waktu yang sebulan ini agar kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari siksa api neraka. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah malam Lailatul Qadar, yang mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana pada malam Lailatul Qadar semua umat manusia, umat Islam khususnya, berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah bulan Ramadan adalah bulan ampunan, yang mana Allah menerima semua taubat manusia. Allah menerima semua permintaan manusia. Maka kita yang belum tentu bisa masuk surga, harusnya kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta ampun agar kita dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan yang selanjutnya adalah dilipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Ya. Jadi pada bulan Ramadan semua amal baik kita dilipat gandakan, ya. Yang satu jadi 10, bahkan dilipat gandakan lebih banyak lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tujuan puasa
sebagaimana firman-Nya, la'allakum tattaqun, ya, agar kita semua umat Islam agar menjadi umat yang bertakwa. Ya, ini adalah salah satu tujuan puasa. Dan yang selanjutnya adalah ketika bulan Ramadan, maka doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan kesempatan, ya. Cari waktu yang tepat, yang mustajab, ya. Misalnya ketika buka puasa, ini adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahur, ini juga adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, bulan Ramadan adalah bulan, bisa disebut juga bulan berbagi. Ya, antum coba perhatikan, ya, ketika bulan Ramadan banyak orang-orang yang berlomba-lomba memberikan makanan, ya, memberikan iftar kepada orang yang berpuasa. Inilah salah satu keutamaan dari bulan Ramadan, yakni bulan di mana terdapat banyak orang berlomba-lomba untuk berbagi. Kemudian selanjutnya, pada sore kali ini kita akan membahas tentang keutamaan puasa. Ya, kalau tadi adalah keutamaan apa? Ada yang tahu tadi? Keutamaan bulan Ramadan. Yang disebutkan ada berapa tadi? Ada berapa? Ada 7, ya. Mungkin ada lagi yang belum disebutkan. Tapi yang dapat Anda sampaikan hanya 7. Kemudian selanjutnya, sekarang keutamaan dari puasa, ya, mau puasa Ramadan, mau puasa sunnah, ya. Ini adalah beberapa keutamaannya. Ada banyak disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan, ya, tentang perintah untuk berpuasa sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjelaskan tentang berbagai keutamaan puasa itu tersendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam sunnahnya bahwa puasa merupakan benteng dari hawa nafsu syahwat. Misalnya kita bisa terlindungi dari maksiat, ya. Dengan puasa kita bisa terlindungi dari berbuat maksiat. Dan juga penangkal dari sambaran api neraka. Jadi puasa ini bisa melindungi kita dari api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkannya sebagai nama salah satu pintu di surga. Ada yang tahu namanya? Pintu apa? Ar-Rayyan. Yang mana pintu Ar-Rayyan ini disediakan khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Baik. Selain itu, puasa juga dapat mengendalikan diri dari gejolak nafsu dan menahan dari perangai buruknya. Sehingga dia, orang yang berpuasa, akan menjadi tenang hatinya, ya, tidak gelisah, ya. Jadi orang yang berpuasa hatinya menjadi tenang. Dan juga pahala yang besar yang didapatkan dari orang-orang yang berpuasa, serta keutamaan yang agung yang akan dijelaskan nanti pada hadis-hadis yang akan kita sebutkan pada selanjutnya insyaallah. Adapun keutamaan dari puasa, yang pertama adalah puasa sebagai
perisai, ya. Jadi puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, ya, tapi puasa juga bisa sebagai perisai yang melindungi kita dari godaan dunia, ya, dari godaan syahwat, ya. Maka puasa bisa menjadi perisai bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang yang diliputi oleh nafsu birahi untuk menikah, ya. Antum ingin menikah nggak? Hah? Ingin menikah nggak? Sabar, ya. Sabar, belum waktunya. Itu fokus dulu belajar sekarang, ya. Maka orang yang ingin menikah namun dia tidak mampu untuk menikah, maka dia dianjurkan untuk berpuasa, ya. Jadi antum nih yang udah ngebet masih SMP udah pengen nikah, ya, perbanyak puasa. Paham? Ya, perbanyak puasa, sabar, antum masih dalam belajar. Ya, Bang Zidan aja masih nunggu. Ya, ya Bang. Insyaallah. Baik. Jadi puasa akan menjadikan pengekang hawa nafsu kita, ya, yang kita tergesa-gesa ingin menikah, ya. Kalau kita belum mampu atau kita masih belum cukup umur, maka perbanyaklah puasa, ya. Sebab puasa bisa menahan gejolak anggota tubuh dan mengekangnya dari tindakan yang menyimpang, ya. Maka dengan berpuasa insyaallah syahwat antum ingin puasa, ingin menikah, insyaallah dengan puasa akan tertahankan insyaallah. Dan juga telah ditegaskan dalam sebuah penelitian bahwa puasa memiliki pengaruh yang sangat menakjubkan untuk menjaga fisik dan kekuatan batin, ya. Jadi selain dari hadis-hadis yang telah dijelaskan bahwasanya sebuah penelitian juga menyebutkan bahwasanya puasa, ya, bisa menjaga fisik dan kekuatan batin. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-shawm fa innahu lahu wija'un. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, ya, barang siapa di antara kalian sudah mampu, ya, mampu di sini, ya, bukan hanya sekedar mampu menikah terus habis malam pertama ditinggalin, ya, bukan itu yang dibilang mampu, ya. Namun yang dimaksud ba'ah di sini mampu artinya kemampuan menikah dengan segala konsekuensi dan tanggung jawab ke depannya, ya. Jadi jangan hanya saya mampu menikah nanti beberapa hari kemudian ditalak, dicerai. Bukan itu ini maksud, ya. Maka kata Nabi, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Tapi kalau antum meskipun sudah mampu nih, antum masih belajar sabar. Nanti kalau udah saatnya menikah, insya Allah jodoh nggak kemana. Tapi kalau nggak dicari, saingan di mana-mana, ya. Sabar. Kalau antum sudah menyukai seorang nih, sabar. Jangan langsung nanti libur bilang ke orang tuanya ingin menikah nanti, ya. Sabar. Baik. Maka hendaknya dia menikah kalau sudah mampu. Karena menikah itu dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, ya. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka, nah ini perhatikan di sini. Barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa, ya. Karena puasa itu bisa menjadi perisai baginya, ya. Jadi antum yang udah ngebet pengen nikah tapi umur masih belum cukup, ya, masih belum mampu juga, maka perbanyak puasa, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan bahwasanya surga, ya, surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita sukai, ya. Surga itu butuh perjuangan. Misalnya, ya, sholat berjamaah di masjid. Orang
yang tidak terbiasa sholat berjamaah di masjid, maka akan sulit untuk melangkahkan kakinya menuju rumah-rumah Allah, ya. Atau misalkan membaca Al-Quran, ya. Orang yang tidak terbiasa membaca Al-Quran, jangankan membacanya, ya, membuka mushaf aja enggan, ya. Jangankan membacanya, membuka mushaf aja dia malas. Sedangkan neraka, ya, neraka dikelilingi oleh berbagai kesenangan syahwat, ya, misalkan berzina, ya, mabuk-mabukan, misalnya minuman yang mabuk, ya, ini adalah pekerjaan, ya, ahli neraka. Oleh sebab itu, jelaslah bagi kita bahwa puasa itu dapat mematahkan syahwat dan menumpulkan ketajamannya yang bisa mendekatkan kepada api neraka. Dan puasa dapat menjadi penyekat antara orang yang berpuasa dengan neraka. Jadi orang yang berpuasa insya Allah akan terlindungi dari api neraka. Ya. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan, yang menyebutkan bahwa puasa merupakan benteng dari api neraka, sekaligus sebagai perisai yang melindungi seorang hamba dari neraka tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "As-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa adalah perisai yang dapat melindungi diri seorang hamba dari api neraka. Ya, maka dapat disimpulkan di sini bahwa setiap puasa yang dilakukan dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan melindungi kita dari nafsu syahwat dan juga dari siksa api neraka. Ya, itu keutamaan yang pertama dari puasa. Bahwasanya puasa sebagai perisai. Adapun keutamaan yang kedua dari puasa adalah puasa dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya, puasa dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya, telah kita ketahui, ya, dari penjelasan sebelumnya, ya, bahwa puasa itu dapat menjauhkan pelakunya dari neraka. Sehingga dengan berpuasa dapat mendekatkan diri pelakunya ke dalam surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaknya kamu berpuasa. Ya, apa kata Nabi? Hendaknya kamu berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu tidak ada tandingan pahalanya. Ya, jadi saking banyaknya pahala, saking besarnya pahala puasa, sampai-sampai kata Nabi tidak ada tandingannya pahalanya. Ya, ini adalah keutamaan puasa yang kedua. Adapun keutamaan yang ketiga, ya, orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala tak terhitung nilainya. Ya, orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang tak terhitung nilainya. Ya, sebagaimana sabda Nabi tadi, ya, hendaknya kamu berpuasa karena puasa itu tidak ada tandingan pahalanya. Ya, jadi pahala orang berpuasa sangat besar sampai tidak ada tandingannya, ya, dengan amalan-amalan yang lain. Kemudian yang keempat adalah orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Ada yang tahu? Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Apa itu? Yang pertama adalah kebahagiaan ketika ia berbuka. Ya. Jadi orang yang berpuasa, ya, siapa orang yang berpuasa ketika mendengar adzan enggak senang?
Siapa orang yang berpuasa ketika mendengar adzan gak bahagia? Pasti orang yang berpuasa ketika mendengar adzan dikumandangkan akan bahagia. Ya, kenapa? Dia bahagia karena sebelumnya apa-apa yang dia larang, ya, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika adzan dikumandangkan, maka ya, yang tadinya haram tidak boleh dilakukan ketika adzan dikumandangkan maka menjadi halal. Misalkan makan, minum, ya. Ketika kita puasa tidak boleh kita kerjakan, ya. Enggak boleh kita makan dan minum. Tapi ketika sudah adzan dikumandangkan, maka yang tadinya tidak boleh menjadi halal. Ya. Paham? Ini adalah kebahagiaan yang pertama, ya. Misalkan juga bagi pasangan suami istri, ya, yang mana ketika di siang bolong atau di siang hari dia tidak boleh berhubungan sama suami istrinya, ya, maka ketika adzan sudah mulai dikumandangkan, maka yang terlarang, ya, bagi suami istri maka dibolehkan. Bahkan ini ada sebuah kisah. Antum pernah nggak mendengar sebuah sahabat? Siapa sahabat yang pernah, bahkan di sini disebutkan sering, ya, berpuasa, ya, tidak berpuasa seperti kita umumnya. Pernah dengar? Sahabat Abdullah bin Umar, ya. Abdullah bin Umar, beliau adalah putra siapa? Putra Umar, ya. Beliau sering berbuka dengan berjimak dengan istrinya. Pernah dengar nggak? Ya, pernah dengar. Ya. Jadi Abdullah bin Umar pernah berbuka dengan berjimak sebelum makan dan minum. Ya, makanya hal-hal yang tadinya terlarang ketika adzan dikumandangkan maka menjadi halal. Ya. Kemudian yang kelima, ya, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada bau misik kasturi, ya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa, ya. Maksudnya puasa di sini adalah bahwa seorang hamba itu akan mendapatkan pahala yang terbatas, ya, kecuali puasa. Kenapa? Karena pahala puasa tidak tandingannya, ya. Pahala puasa sangat besar sampai disebutkan kata Nabi tidak ada tandingannya, ya. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan memberikan pahala atasnya, ya. Puasa itu adalah perisai, maka pada saat berpuasa hendaknya seseorang di antara kamu tidak melakukan nafas, ya, tidak bersenggama atau berbicara keji, berbicara kotor, ya, karena ini adalah akan mengurangi pahala puasa kita, ya. Dan tidak juga membuat kegaduhan, ya. Maka jika ada orang yang mencaci atau menyerang kita, maka hendaknya kita mengatakan ini imun, ya, sesungguhnya aku berpuasa, ya. Kemudian selanjutnya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak kasturi. Jadi bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, ya. Yang pertama ketika berbuka puasa dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kegembiraan orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan yang keenam adalah puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal Qur'anu yashfi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Ya, puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Ya. Yaqulu as-siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwata
fasyafi'ni fihi. Kemudian puasa akan berkata, wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat, maka karenanya perkenankanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Ya, jadi antum yang berpuasa, insya Allah nanti akan mendapat syafaat dari puasa. Kemudian selanjutnya, wa yaqulul Qur'an mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi qala fa yusyafa'ani. Maka Al-Quran juga berkata, saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Jadi antum ini yang sudah bergadang ya, tilawah membaca Al-Quran, insya Allah tidak akan sia-sia ya. Karena Al-Quran di sini berkata, karena itu ya, orang-orang yang sudah lelah ya, sudah sampai bergadang baca Al-Quran ya, Al-Quran berkata, karenanya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya, ya, kepada orang yang membaca Al-Quran. Maka beliau bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankannya. Ya, jadi orang yang berpuasa dan juga orang yang membaca Al-Quran akan mendapat syafaat dari puasa dan bacaan Al-Qurannya. Kemudian yang ketujuh adalah puasa sebagai kafarat. Ya, puasa sebagai kafarat atau penembus dosa. Ya, di antara keutamaan yang hanya dimiliki oleh ibadah puasa adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan puasa sebagai penembus dosa. Ya, misalnya seseorang yang melanggar sumpah, ya, seseorang yang membunuh binatang buruan misalnya pada saat ihram dan zihar, maka salah satu penembus dosanya adalah dengan puasa. Ya, maka ini adalah keutamaan puasa yang bisa menjadi kafarat, ya, yang bisa menjadi penebus dosa. Kemudian yang kedelapan ya adalah ar-royan, ya, yang mana ar-royan ini disediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Ya, ar-royan adalah pintu surga yang disediakan untuk orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, yang artinya sesungguhnya di dalam surga terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Royan. Ya, tadi sudah disebutkan di awal, bahwasanya di surga nanti ada pintu surga yang namanya Ar-Royan. Dari pintu tersebut, orang-orang yang berpuasa akan masuk di hari kiamat nanti. Dan tidak seorang pun yang masuk ke pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi pintu ini adalah pintu khusus buat orang-orang yang berpuasa. Dan apabila mereka masuk, maka pintu tersebut ditutup. Ya, apabila orang-orang yang berpuasa sudah masuk, maka pintu-pintu tersebut akan ditutup, sehingga tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Ya, kalau ada orang-orang yang berpuasa masuk ke pintu Ar-Royan, maka akan ditutup, ya. Orang-orang yang lain tidak bisa masukinya kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Kemudian apabila orang yang paling terakhir di antara mereka sudah masuk, ya, orang yang berpuasa yang paling terakhir sudah masuk, maka pintu itu akan ditutup, ya. Tidak ada orang yang dapat memasukinya lagi. Ya. Dan barang siapa yang sudah masuk, maka dia akan diberikan minum, ya. Dan barang siapa yang sudah minum, maka dia tidak akan pernah haus selamanya, ya. Jadi orang yang berpuasa akan dimasukkan ke pintu khusus, yaitu pintu apa? Pintu Ar-Royan. Dan ketika orang-orang yang berpuasa sudah masuk semuanya, maka pintu Ar-Royan akan ditutup. Ya, tidak ada orang yang dapat masuknya lagi. Kenapa? Karena orang yang berpuasa sudah masuk semua. Dan nanti di surga, di pintu Ar-Royan, maka orang-orang yang berpuasa akan diberikan minum, ya. Dan orang yang meminum, ya, maka dia tidak akan pernah haus selamanya, ya. Maka keistimewaan dari Ar-Royan ini, ya, dapat disimpulkan bahwasanya Ar-Royan merupakan tambahan pahala, ya, dan penghormatan
bagi orang-orang yang berpuasa. Ya, Ar-Rayyan merupakan tambahan pahala dan penghormatan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan, maka akan dipanggil oleh pintu surga Ar-Rayyan. Ya. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah ketika mereka telah masuk, ya, maksudnya orang-orang yang berpuasa sudah masuk semua, maka pintu Ar-Rayyan akan ditutup dan tidak ada seorang pun yang dapat memasukinya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.